Hai, perkenalkan nama saya Yolanda Ivana Tamba dari kelas 10 IP1. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagian atau poin penting dari sistematika penelitian geografi. Bagian pertama ada bagian pembukaan. Nah, di bagian pembukaan ini yang pertama adalah judul penelitian. Judul penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang mengandung permasalahan dan memiliki dua jenis variabel. Lalu yang kedua ada halaman pengesahan dari kepala sekolah dan juga halaman pengesahan dari guru pembimbing. Yang keempat ada halaman persembahan dan moto dari si penulis. Yang kelima ada kata pengantar. Yang keenam ada abstrak. Ketujuh ada daftar isi. Yang kedelapan ada daftar gambar. Kesembilan ada daftar tabel dan yang terakhir ada daftar lampiran. Lanjut di bagian kedua yaitu bagian isi. Di bagian isi ini terdiri dari 4 bab. Bab pertama pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah berisi uraian mengenai masalah yang akan diteliti. Berisi penjelasan mengenai ketidakcocokan antara rencana dan pelaksanaan yang kemudian menimbulkan masalah. Lalu yang kedua ada identifikasi masalah yang berisi suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Yang ketiga ada maksud dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah hal yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Dan yang keempat yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian baik secara teoritis maupun untuk dijadikan landasan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait. Bab kedua adalah landasan teori. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori adalah dasar-dasar teori yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian. Dan yang kedua ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah. Lalu bab ketiga metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan untuk mengungkap masalah secara mendalam sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Lalu yang kedua ada populasi sampel. Populasi adalah objek penelitian secara keseluruhan, sedangkan sampel adalah wakil dari objek yang diteliti yang dipandang dapat mewakili objek secara keseluruhan. Lanjut, yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini misalnya dengan wawancara, observasi langsung, kuesioner, dokumentasi, analisis isi media massa untuk mengumpulkan data guna menguji kebenaran hipotesis. Dan yang keempat ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan sebuah proses di mana terdapat data-data yang sudah didapatkan dari lapangan yang kemudian melalui proses diatur, diorganisasikan, kemudian dibentuk pola-pola dari susunannya, dibentuk kategori dan kemudian dijelaskan ke dalam uraian-uraian yang bisa menghasilkan kesimpulan. Nah, bab yang terakhir dari bagian isi yaitu bab 4 hasil penelitian yang berisi hasil analisis data. Hasil analisis data adalah kegiatan interpretasi dan kajian terhadap data yang sudah terkumpul. Dikemukakan pula hasil analisis data dengan uji statistik atau dengan mendeskripsikan hasil pengamatan atau penelitian. Terakhir di bagian ketiga yaitu bagian penutup, ada bab 5 simpulan dan saran, yaitu yang pertama kesimpulan. Kesimpulan adalah intisari dari hasil penelitian terkait dengan masalah dan hasil analisisnya. Dan yang kedua ada saran. Saran bisa sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada perorangan atau lembaga terkait dengan temuan hasil penelitian. Dan yang terakhir dari sistematika penelitian geografi adalah daftar pusaka dan lampiran. Daftar pusaka adalah kumpulan sumber teori dan bahan bacaan yang dicatat dengan susunan berdasarkan kaidah penulisannya.